dengan keramaian dan kesibukan seperti biasanya di negara Hong Kong. Tanpa diduga, tsunami terbesar sepanjang sejarah datang menerjang dan membanjiri seluruh jalan. Air pun masuk ke dalam gedung-gedung dalam hitungan detik yang menelan sebagian besar warga, dan ternyata tsunami tersebut juga melanda ke seluruh negara Asia, termasuk Indonesia. Teriakan panik dan ketakutan terdengar di mana-mana saat orang-orang berlarian mencari tempat menyelamatkan diri. Namun air lebih cepat menyapu mereka. Hanya sebagian orang yang berhasil selamat dari bencana itu dengan pergi ke tempat yang lebih tinggi, dan salah satunya adalah seorang gadis bernama Asha. Singkat cerita, setelah 5 tahun tsunami tersebut, Asha tampak masih trauma dan selalu bermimpi buruk dalam tidurnya. Setiap pagi, dia bangun dan masih berjuang memendam rasa takutnya dengan memaksakan diri untuk tetap melanjutkan hidup. Asha tinggal di sebuah apartemen tinggi yang sudah terbengkalai dan menggunakan segala cara untuk bertahan hidup dengan menyembunyikan makanan di berbagai tempat, termasuk di bawah tempat duduk. Dengan pemerintahan yang sudah tidak berjalan di negara itu, Asha memulai harinya dengan menutupi tempat tidurnya menggunakan tumpukan sampah agar terlihat kalau apartemen tersebut tidak ada penghuninya. Banyak tempat rahasia yang dibuatnya di berbagai lokasi, dan untuk asupan kalorinya Asha lebih sering memakan mie instan sambil merasakan suasana sepi dari atap apartemen. Untuk minum, Asha memiliki air galon yang dia sembunyikan di sebuah toren yang selalu ia catat setiap hari persediaannya. Tak lama setelah merebus air untuk membuat teh, dia menyalakan radio dan mulai mencari siaran dari berbagai frekuensi. Saat ada pengumuman mengenai koordinat lokasi orang-orang yang masih bertahan, Asha mengabaikannya dan malah memilih saluran yang memutar musik. Dengan menggunakan headset, tersirat kalau Asha tidak ingin suara di radio tersebut terdengar oleh siapapun. Beberapa saat kemudian, Asha mulai menggunakan handuk untuk menyerap embun dan mengumpulkannya ke dalam ember untuk dipindahkan ke galon karena persediaan air hujannya menipis semenjak hujan sudah lama tidak turun. Setelah memasak mie instan dan menyantapnya, Asha teringat masa lalunya bersama teman-teman di sebuah restoran yang penuh dengan makanan lezat. Kemudian, Asha mengamati gedung-gedung di sekelilingnya menggunakan binokular dan tampak semuanya terendam, bahkan ada gedung yang runtuh saat itu. Saat memperhatikan beberapa tetangganya yang masih bertahan, Asha tanpa diduga melihat boks yang mengapung. Asha pun segera turun menuju jendela yang ternyata sudah dia lengkapi dengan pelontar tombak dan mengarahkan bidikannya ke boks yang tadi. Sepertinya Asha sudah terlatih menembakkan tombak tersebut, karena dirinya langsung berhasil strike dalam satu tembakan. Namun tanpa diduga saat boks ditarik, ada sesuatu di bawah air yang juga menginginkan boks tersebut, sehingga Asha harus terpelanting ke depan sampai tangannya tergores. Sesuatu atau makhluk di dalam air itu pun membuat saya menganalisa dua kemungkinan, yaitu kemungkinan. Kemudian tanpa memperdulikan rasa sakitnya dan tidak mau kehilangan boks tersebut, dia pun beradu tarik dengan makhluk itu yang tiba-tiba dilepas sehingga Asha terjungkal ke belakang. Saat boks tersebut kembali ditarik dan berada dekat dengan jendela, makhluk misterius yang terlihat sangat besar itu menerjang, namun Asha sudah mendapatkan boks tepat pada waktunya. Tanpa memikirkan makhluk yang mirip hiu Firaun tadi, Asha pun membongkar isi boks yang ternyata sebagian besar isinya tidak penting kecuali botol miras yang ini. Asha kemudian menuju ke atap sambil melihat ke arah ruangan pojok dan tampak kesal melihat ruangan itu. Setelah sampai atap, dia menggunakan miras tersebut untuk membersihkan luka di tangannya, lalu membalutnya dengan perban sambil meminumnya untuk meredakan rasa sakit. Asha kemudian membersihkan diri dengan mandi bersih dan tampak beberapa bekas luka di tubuhnya yang mengisyaratkan dirinya telah melewati berbagai rintangan dahsyat untuk bertahan hidup. Sebelum matahari tenggelam, dia mendengar teriakan dari apartemen lain yang membuat Asha memeriksa dan didapati dua kapal misterius yang sedang menyerang tetangganya. Ternyata penyerang tersebut merupakan gerombolan penjara yang sengaja mencari orang yang masih selamat untuk mengambil persediaan makanannya maupun untuk dijadikan budak dan tak segan melukai atau membunuh. Tanpa diduga saat asik mengamati, Asha terkejut ketika melihat salah satu penjara sedang melihat ke arahnya menggunakan binokular juga. Tanpa pikir panjang, Asha pun langsung menunduk untuk menyembunyikan diri, namun sayangnya saat kembali diperiksa, penjara tersebut ternyata langsung berlayar menuju apartemennya. Asha bergegas menyembunyikan maupun menutupi semua barang-barangnya, bahkan menaburkan debu di lantai untuk menghilangkan jejak sepatunya, agar terlihat apartemen tersebut tidak berpenghuni. Setelah prosedur menghilangkan keberadaan dilakukan, Asha bersembunyi di belakang lemari yang sudah dilubangi dan berharap para penjara tidak menemukannya. Saat penjara tersebut sampai di apartemen Asha, mereka mulai menyisir semua ruangan untuk mencari keberadaan Asha, bahkan sempat mendekat ke lemari Asha. Namun setelah melihat tidak ada apapun yang menunjukkan kalau apartemen ini berpenghuni, para penjara pun kesal dan mulai mengobrak-abrik ruangan di sana.
Tanpa diduga, Asha dikejutkan dengan suara tembakan pistol yang ternyata dilakukan oleh salah satu penjara yang masih bocil. Saat pimpinannya marah karena si bocil sudah membuang-buang peluru, bocil kematian tersebut berdalih kalau dirinya melihat sesuatu di sekitar lemari, namun pimpinan tidak menggubrisnya. Setelah penjara tersebut pergi, Asha menangis lega dan coba menenangkan diri dengan kenangan indah masa lalunya, di mana dirinya makan berdua dengan adik tirinya yang bernama Ami. Keesokan harinya, Asha kembali dengan rutinitasnya, dan kali ini dia pun merasa bahagia karena berhasil mendapatkan box lain dengan sebotol madu di dalamnya. Namun di saat itu, kebahagiaannya pudar ketika dirinya melihat sesosok gadis kecil yang mengambang di atas tumpukan sampah yang menyerupai rakit yang dikiranya sudah tidak bernyawa. Beberapa waktu kemudian saat sibuk di dapur, sesosok misterius menyelinap ke ruangannya tanpa Asha sadari keberadaannya. Sosok tersebut lalu diam-diam mengambil makanan dari tempat rahasia Asha, yang menunjukkan kalau sosok tersebut sudah memperhatikan aktivitas Asha dari beberapa waktu yang lalu. Asha pun sempat mendengar sesuatu yang mencurigakan, namun tidak melihat apapun sehingga dirinya memutuskan untuk mengabaikannya. Saat bersiap tidur, Asha kembali mendengar suara mencurigakan dan melihat ke arah pintu maupun lorong apartemen, namun tidak melihat sosok tersebut yang mahir bersembunyi. Akhirnya untuk menjebak sosok tersebut, dia sengaja meninggalkan sabun dan ternyata strike, dia mendapati penyelinap tersebut yang merupakan seorang gadis kecil. Gadis kecil itu pun langsung menendang Asha yang membuat dirinya bisa kabur tanpa menyadari gadis kecil tersebut adalah sosok yang mengambang tadi. Di ruangan lainnya, gadis kecil itu kembali mencuri beberapa barang milik Asha, termasuk senter yang dimasukkan ke dalam toples sambil menelusuri berbagai tempat. Saat berhenti di sebuah ruangan yang tidak memiliki gagang pintu, dia penasaran namun sebelum coba membukanya, Asha meneriakinya sehingga dirinya kembali kabur. Malam itu ketika Asha tidur, dia kembali memimpikan masa lalunya saat pergi berbelanja dengan sahabatnya untuk membeli hadiah ulang tahun adiknya. Bukan hanya itu, Asha pun bercerita pada sahabatnya kalau dirinya sangat ingin keluar dari rumah, yang menunjukkan bahwa Asha tidak akur dengan orang tuanya. Saat bangun, Asha mendapati persediaan makanannya hilang dan menemukan bungkus makanan kosong berserakan di lantai sehingga langsung menelusurinya. Dia pun menemukan gadis kecil yang dilihatnya semalam sedang tertidur bersama lampu toplesnya. Namun Asha tidak tega untuk membangunkannya. Asha pun ke dapur untuk memasak. Sementara gadis kecil itu terbangun dan kembali ingin mengambil sesuatu yang disembunyikan Asha. Di dalam colokan listrik palsu, dia menemukan sebuah amplop berisi foto Asha dan adiknya. Namun Asha segera memergokinya sehingga dia langsung kabur. Sambil menahan air mata, Asha merapikan foto-foto tersebut dan mengembalikannya ke tempat semula tanpa menyadari ada satu foto yang terlewat. Saat malam tiba, Asha merasa kasihan dengan gadis kecil tadi dan memasak 2 porsi mie yang kemudian langsung dia antar. Momen tersebut pun membuat Asha teringat kenangan masa lalunya dengan keluarganya saat perayaan ulang tahun adiknya. Asha menghadiahkan jaket biru, sementara orang tuanya memberikan kalung warisan yang sangat berharga di keluarga tersebut. Sehingga Asha iri karena menurutnya dirinya lah yang pantas mendapatkan kalung tersebut sebagai anak pertama. Dalam keadaan marah, Asha pun bertengkar dengan orang tuanya dan berkata kalau semuanya tidak peduli lagi padanya. Kembali ke masa sekarang, Asha terlihat memakai kalung warisan tadi, sementara gadis itu mengabaikan mie yang sedang ditawarkan. Asha pun menaruh mie tersebut di sebelahnya, dan saat Asha tidak ada, gadis kecil itu segera mengambil mie-nya dan langsung memakannya. Kemudian saat menuju kamar Asha, dia melihat kalau Asha sudah menyiapkan kasur untuknya, namun gadis kecil itu masih belum mau menggunakannya. Keesokan paginya, Asha mendapati beberapa persediaan makanannya dikembalikan, dan kemudian memasak 2 porsi mie instan, yang satunya sengaja ditinggalkan. Tak lama setelah Asha naik ke atap, gadis kecil itu mengambil mie tersebut dan menyusul Asha. Dia menirukan gerakan apapun yang dilakukan Asha, sehingga Asha tertawa melihatnya sampai membuat Asha sejenak melupakan bencana mengerikan ini. Saat malam tiba, gadis kecil itu akhirnya mau menggunakan kasur yang sudah disiapkan Asha dan tidur di sebelahnya. Di tengah malam, Asha terbangun karena mendengar gadis kecil itu menangis, sehingga Asha mengajaknya curhat untuk pertama kalinya. Asha berkata kalau wajar untuk menangis di keadaan seperti ini, karena Asha juga mengaku sering menangis dan merasa takut. Akhirnya gadis kecil itu mulai berbicara dengan berkata kalau dia merindukan ibunya dan akan segera menemuinya secepatnya dengan menggunakan rakit yang nanti akan dibuat. Keduanya pun saling mengenalkan namanya, dan gadis kecil tersebut memberitahu namanya adalah Hei Hei. Setelah melewati malam dengan kembali bermimpi buruk, Asha mengajak Hei Hei ke atap untuk menemaninya menjalankan rutinitas pagi. Tanpa diduga, saat Hei Hei membuka selotip warna-warni yang digunakan Asha untuk mengganjal pintu, pintu tersebut menutup sehingga Asha panik karena hanya bisa dibuka dari dalam.
Saat Asha bingung bagaimana kembali ke dalam, Hei Hei langsung mencari kawat dan menunjukkan keahlian malingnya dengan membuka pintu tersebut. Setelah itu, Asha pun menyampaikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Hei Hei. Namun tampaknya Hei Hei tidak terlalu mendengarkannya dan malah fokus ke kalung yang dikenakan Asha. Di hari lainnya saat menyiapkan makanan, Asha menyadari kalungnya hilang namun perhatiannya teralihkan oleh teriakan penjara yang ada di sekitar apartemennya. Asha pun langsung menghampiri Hei Hei yang sedang bermain sambil mendengarkan musik menggunakan headset, lalu menyuruhnya untuk diam. Dan untungnya para penjara tersebut menjauh. Saat malam tiba, Asha membantu Hei Hei membersihkan diri dan Hei Hei meminta Asha untuk pergi bersamanya untuk mencari ibunya. Namun dengan tegas Asha menolak sambil menjelaskan kalau di luar sangat berbahaya dan berkata kalau di sini adalah tempat yang paling aman. Asha kemudian menanyakan keberadaan kalungnya. Namun Hei Hei tersinggung dengan tuduhan tersebut dan langsung keluar dari kamar mandi. Setelah makan malam sendiri, Asha menyadari persediaan airnya habis. Dan tanpa diduga, air tersebut sedang digunakan Hei Hei untuk mencuci pakaian yang membuatnya kembali mengingat masa lalunya. Saat Ami dan ibunya membuat pangsit, Asha disindir oleh ibunya karena terlalu sering nongkrong dibandingkan beberes rumah. Sindiran tersebut pun kembali memicu pertengkaran dengan ibunya. Dan saat Asha tidur di malam harinya, dia mimpi buruk dengan melihat para korban tsunami. Saat Hei Hei berusaha membangunkannya, Asha seperti sedang dibangunkan oleh adiknya, yang padahal orang itu adalah Hei Hei. Setelah itu, Asha mengajak Hei Hei berkeliling sambil melarangnya menyalakan lampu agar keberadaan keduanya tidak diketahui orang lain. Saat melewati sebuah lorong, Hei Hei menanyakan pada Asha mengapa ruangan yang ditunjuknya tidak memiliki gagang pintu. Tampak bingung mendapat pertanyaan itu, Asha menjelaskan kalau ruangan itu sengaja dia tutup permanen karena di dalamnya beraroma kentut Fir'aun. Hal itu kembali memicu kenangan Asha lainnya saat dirinya melihat TV berita yang menyiarkan kalau Singapura sudah tenggelam sepenuhnya, sementara ibunya dan Ami sedang menyiapkan makan malam. Belum sempat mendengarkan berita tersebut sampai selesai, ibunya mematikan TV dan menyuruhnya untuk ke meja makan tanpa menggubris penjelasan Asha. Saat makan malam tersebut, orang tua Asha menyampaikan kalau besok semuanya akan pergi berziarah ke makam kakek nenek. Asha berkata dirinya tidak bisa ikut karena ada pekerjaan. Namun Ami secara tidak sengaja membocorkan rencana Asha yang sebenarnya mau ke diskotik bersama teman-temannya. Hal itu pun memicu pertengkaran lagi dengan ibunya, di mana Asha merasa terkekang oleh keluarganya sendiri dan semakin yakin untuk pergi dari rumah, tanpa menyadari kalau makan malam tersebut adalah pertemuan terakhir mereka. Kembali ke masa sekarang, Hei Hei tampak sibuk memutar frekuensi radio dan mendapati siaran di mana pendengarnya yang masih bertahan diundang untuk datang ke tempat tersebut. Setelah mengetahui informasi tersebut, dia pun segera menghampiri Asha untuk mendesaknya pergi bersama ke lokasi yang sudah disiarkan. Namun tetap pada keputusannya, Asha menolaknya dengan tegas dan menjelaskan kalau di luar sana sangatlah berbahaya. Persitegangan tersebut pun membuat Hei Hei menyebut kalau Asha pengecut, sedangkan Asha menyebut Hei Hei sebagai pencuri. Perkataan itu membuat Hei Hei sangat terpukul dan kemudian meninggalkan ruangan. Saat Asha mengikutinya ke ruangan sebelah, dia melihat Hei Hei melanjutkan pembuatan rakitnya dengan menggunakan rangkaian botol bekas yang terlihat apa adanya. Tanpa diduga, Hei Hei memiliki flare gun sehingga Asha langsung mengambil untuk mengamankannya. Dengan nada emosi, Asha mengungkapkan pada Hei Hei kalau dirinya pernah mencoba menuju lokasi yang disiarkan radio. Namun cuaca yang sangat buruk membuatnya balik ke sini lagi. Tertegun mendengar perkataan Asha, Hei Hei berusaha meminta flare gun-nya dengan suara memelas dan hal tersebut membuat Asha teringat ketika Ami melakukan hal yang sama untuk membuatnya tidak kabur dari rumah. Di saat itu Asha menjelaskan kalau dia berjanji akan tetap rutin menemui sang adik walaupun sudah tidak tinggal bersama lagi. Keesokan paginya, hujan yang telah lama dinanti akhirnya turun, sehingga Asha menyebar penampung air dan membangunkan Hei Hei untuk memindahkan air tersebut ke dalam galon. Saat turun ke bawah, Hei Hei menemukan kalung Asha yang ternyata memang terjatuh. Sementara itu Asha melihat fotonya bersama Ami yang lupa disimpan. Dia teringat kenangan manis dengan adiknya, dan Hei Hei mendatanginya yang membuat rasa kangen dengan Ami terasa terobati. Keesokan paginya saat bangun tidur, Asha terkejut menemukan kalungnya yang hilang di bawah bantal dan menyadari kalau tuduhan maling ke Hei Hei tidaklah benar karena penyebabnya adalah kaitan kalungnya yang rusak. Rasa bersalah pada Hei Hei itu pun membuatnya di keesokan pagi merakit sebuah perahu sesuai pengalamannya terdahulu dengan menggunakan sepeda sebagai penggeraknya. Beberapa waktu kemudian saat Hei Hei diberitahu, dia sangat gembira dan momen tersebut membuat Asha kembali teringat lanjutan kenangan saat dia memutuskan pergi dari rumah. Di malam itu, suasana Hong Kong masih normal dengan segala aktivitas warganya, dan ketika Asha mencari taksi ditemani oleh Ami, Ami memberitahu kalau kalung warisannya
ada di dalam kantong jaket. Namun tanpa diduga, orang-orang mulai berlari dengan panik karena ternyata tsunami besar terlihat menerjang dari arah belakang mereka. Kembali ke waktu sekarang, Asha akhirnya memutuskan memberikan kalung adiknya pada Hei Hei yang membuat Hei Hei tersenyum bahagia. Keesokan paginya, Asha dan Hei Hei mulai mengumpulkan semua persediaan makanannya untuk dijadikan bekal saat menuju ke lokasi orang-orang yang masih selamat. Setelah sebagian besar perbekalan sudah ditaruh di rakit, Hei Hei yang sedang mendengarkan musik menggunakan headset tersebut tersangkut, membuat suara musik yang keras menggema di ruangan tersebut. Dalam kepanikan, Asha pun langsung mematikan radionya, dan Asha memutuskan cari aman dengan menjadwal ulang pelayaran mereka, sehingga perbekalan yang tadi sudah siap pun harus dikembalikan ke tempat semula. Masih dalam keadaan waspada, Asha pun memantau situasi melalui teropongnya, dan ternyata semuanya masih aman. Namun saat Hei Hei lanjut membereskan barangnya, tanpa diduga dia mendengar teriakan gerombolan penjara berada dekat di apartemen tersebut dan segera memberitahu Asha. Keduanya pun segera melakukan prosedur keamanan wajibnya dengan menyembunyikan maupun menutupi perlengkapan agar apartemennya seperti tidak berpenghuni. Asha kemudian membawa Hei Hei ke lubang belakang lemari, namun karena tempat persembunyian tersebut hanya muat satu orang, Hei Hei panik dan meminta Asha tetap bersamanya. Asha pun memberitahu kalau dirinya akan sembunyi di ruangan yang berbau kentut Firaun. Namun setelah perdebatan yang membuat saya ingin memberi THR pada Hei Hei, para penjara sudah masuk ke sana. Hal itu membuat Asha hampir berpapasan dengan para penjara. Dan ketika Asha membuka dan masuk ke ruangan berbau kentut Firaun tersebut, ternyata ruangan tersebut adalah rumah keluarganya. Hal itu dibuktikan dengan adanya foto keluarga Asha dan terlihat penyesalan di wajahnya karena telah memutuskan kabur dari rumah. Sementara gerombolan penjara tersebut mencari lebih teliti dan tak segan menghancurkan barang-barang di sana, termasuk rakit Asha yang sudah dibuat susah payah. Salah satu penjara tampak penasaran dengan ruangan tanpa gagang pintu, sehingga dia mendobrak yang begitu dibuka, dia sempat terkejut dengan bau busuk dari dalam. Hal itu pun mengungkapkan kalau Asha yang bersembunyi di dalam lemari ruangan tersebut. Dari tadi menutup hidung karena mencium bau yang sama. Bukannya keluar karena bau busuk, penjara tersebut malah masuk ke dalam dan membuka kain, yang tanpa diduga bau busuknya berasal dari dua mayat ini, yang tak lain adalah orang tua Asha. Asha pun muntah, namun untungnya suara muntahnya tertutup oleh suara penjara itu, yang juga ikut muntah-muntah. Di saat itu, Asha kembali mengingat bencana tsunami yang sudah menghancurkan seluruh tempat dan juga memakan banyak korban jiwa dalam waktu cepat. Asha pun menyeret adiknya ke sebuah gedung tinggi yang kemudian diikuti banyak orang lainnya yang juga mau menyelamatkan diri. Kembali ke masa sekarang, para penjara itu akhirnya menemukan tempat persembunyian makanan dan salah satunya menemukan foto-foto Asha yang lupa disembunyikan. Tanpa diduga, penjara bocil kembali mengamati lemari yang mencurigakan dan akhirnya melihat celah aneh sehingga saat pimpinannya tiba, lemari tersebut digeledah dan Hei Hei pun ketahuan. Di saat itu, Asha mendengar suara teriakan Hei Hei yang tertangkap dan dalam keadaan tersebut membuat kenangan masa lalunya kembali muncul. Saat dia dan adiknya berusaha menyelamatkan diri naik ke atap gedung, pegangan tangan Ami terlepas sehingga adiknya tertinggal dan akhirnya Mokat terinjak-injak banyak orang. Asha yang panik dan sebenarnya juga tidak mau meninggalkan adiknya, harus selamat sendiri sambil meratapi kalung warisan yang ada di jaket adiknya. Di saat bersedih mengenang momen tersebut, tiba-tiba Asha mendengar Hei Hei yang terpojok dipaksa memberitahu persembunyiannya. Tak lama kemudian, Asha pun juga berhasil ditangkap dan pingsan saat berusaha melawan para penjara tersebut. Beberapa waktu saat bangun, Asha mendapati tangannya terikat dan salah satu penjara mencoba mengunboxingnya, namun terhenti saat pimpinannya memanggil. Asha pun dibawa menuju kapal penjara, sementara semua persediaan makanan telah dipindahkan ke kapal tersebut, bersama Hei Hei yang juga sudah ada di sana. Karena teringat dengan adiknya, Asha pun memutuskan melawan dengan menarik tali yang mengikat tangannya, namun pria itu terlalu kuat sehingga tersungkur ke air. Saat melihat patahan CD di dekatnya, dia langsung menyerang pria itu sambil mengambil flare gun yang disembunyikannya di meja. Saat Asha dibenamkan, pria itu pun terpaksa merasakan flare gun di wajahnya, yang langsung membuatnya pindah ke alam lain. Penjara lain yang mendengar keributan dari atas kapal, melihat Asha yang terbebas sehingga mereka pun memutuskan kembali ke apartemen untuk menangkap Asha dengan cara berpencar. Saat penjara bertubuh besar ini mendengar suara tangisan, dia menuju ke sumber suara dan Asha berhasil menjebaknya jatuh serta langsung memindahkan pria itu ke alam lain menggunakan hantaman gitar. Asha kemudian mengambil pisau pria itu dan bergegas ke ruangan lain untuk mempersiapkan perangkap dengan menyalakan radio. Tak menunggu waktu lama, suara radio tersebut pun menarik perhatian penjara lain, sehingga Asha bisa membunuhnya, walau perlawanan sengit sempat terjadi.
Kemudian setelah menyiapkan perangkap lain, seorang penjara wanita memasuki ruangan tersebut dan akhirnya fokus ke arah kompor yang menyala. Asya pun langsung keluar dari persembunyiannya sambil menyiramkan minyak tanah ke wanita itu dan mendorongnya ke kamar jebakannya bersama kompor tersebut. Pastinya wanita yang menyala tersebut juga pindah alam, sehingga teriakannya membuat pimpinan penjara bergerak ke sumber suara. Namun saat menaiki tangga, Asya menyerangnya dan pria itu yang notabene raja terakhir tidak mudah dilumpuhkan sehingga Asya harus melakukan pertarungan sengit. Saat Asya terpojok dengan cekikan, dia menggunakan sisa kekuatannya untuk meraih lampu di atasnya dan kemudian berhasil menikam leher pria itu di kegelapan sampai tewas. Mengira semua sudah selesai, bocil kematian yang masih hidup muncul sambil menembakkan pistolnya dan Asya langsung kabur ke atap. Dengan bersembunyi di samping pintu, Asya menutup pintu atap yang selotipnya sudah dilepas agar tidak bisa dibuka dari luar. Sempat merasa kasihan karena bocil tersebut memohon, namun akhirnya Asya tetap meninggalkannya saat mendengar suara tembakan. Asya kemudian menuju ke jendela dan mendapati penjara terakhir yang sedang mengawasi Hei Hei di atas kapal. Dengan menggunakan pelontar tombaknya, dia pun membidik pria tersebut namun sayangnya meleset, sehingga membuat pria itu kebingungan dengan benda yang melintas. Hei Hei yang sudah tahu tembakan tersebut berasal dari Asya, menggunakan kesempatan itu untuk mendorong si penjara dari kapal. Namun sayangnya, Hei Hei juga ikut tercebur sehingga Asya langsung lompat untuk menolongnya. Saat penjara terakhir itu muncul ke permukaan, hiu Firaun muncul dan langsung memangsanya hingga tetes terakhir. Karena hiu tersebut sedang sibuk makan, membuat Asya dan Hei Hei berhasil naik ke kapal dengan selamat. Keduanya pun menggunakan kapal penjara tersebut yang sudah dipenuhi persediaan makanan untuk menuju lokasi tempat orang-orang yang masih bertahan sesuai siaran radio. Asya juga tidak mengalami mimpi buruk lagi, sementara kapalnya terlihat sedang melewati kota besar yang kini berada di bawah air. Terima kasih sudah menonton 46 Movies, jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.